Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua ya. Di video saya akan ngebahas sedikit tentang mindset, how to sell, skill, and knowledge ya. Nah, kenapa saya ngebahas ini? Karena beberapa waktu lalu ada di email saya beberapa orang yang menanyakan, Mas, sering banget nih ngomongin tentang bisnis digital, bisnis digital. Nah, sebenarnya ketika kita masuk ke dunia bisnis digital itu yang dijual apa sih? Gitu kan? Apakah saya harus jualan kelas? Apakah saya harus jualan PDF atau yang lainnya? Nah, jadi kita kalau ngomong sebuah bis digital, ya itu adalah jenis formatnya. Ya, jadi kalau formatnya digital, Anda bisa jadikan tuh beberapa format. Ada banyak jenis. Anda bisa jualan kelas, masterclass, workshop, PDF, atau bahkan template dan yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya yang dijual adalah bukan formatnya, ya itu adalah jenis format. Jadi kalau Anda ngomongin tentang apakah ini saya jualan workshop, apakah saya ini jualan kelas, itu adalah formatnya. Tergantung Anda mau jualan dalam bentuk format apa. Nanti akan saya ngebahas di topik yang di sini. Nanti ada ya teman-teman semua. Saya akan ngebahas di sini nanti ya. Nah, saya akan ngebahas dulu tentang apa yang kita jual sebenarnya ketika kita ngomongin sebuah bisnis digital. Ya, ada banyak. Tapi yang the best way ya salah satu bisnis digital terbaik ya, industri terbaik adalah Anda bisa menjual skill dan knowledge Anda. Yang mana saat ini semua orang atau bahkan Anda yang nonton video sudah punya ya. Kita semua punya skill dan knowledge yang berbeda-beda ya. Jadi perjalanan hidup kita, experience kita sampai di umur sekarang ini, Anda pasti punya sesuatu yang unik untuk ditawarkan. Dan apa yang menurut Anda itu adalah sesuatu yang sederhana, bisa jadi untuk orang itu adalah sesuatu yang sangat membantu mereka, bahkan bisa merubah hidup mereka, bahkan sesuatu yang bahkan orang mau bayar mahal. Yang penting saya bisa keluar dari keadaan saya saat ini dengan apa yang sudah Anda alami, ya. Nah, tapi kita akan ngebahas mindset dulu karena banyak orang yang ngerasa takut, minder ketika ngomongin tentang ngejual skill atau knowledge. Oke, atau bahkan ada yang orang yang skeptik ketika udah, wah nanti saya disuruh jualan kelas dong, atau saya nanti disuruh jualan workshop dong, banyak deh sebutannya. Nah, teman-teman semua ya, di luar sana, digital education itu adalah sebuah industri bisnis yang bernilai miliaran dolar, teman-teman semua. Bahkan bisa dibilang saat ini ketika ada AI masuk, justru ini adalah sebuah industri yang sebaiknya Anda mulai saat ini juga ya, karena setiap orang ya bisa mulai dengan di sini ya. Setiap orang yang punya brain, punya kepala ya, punya experience, punya knowledge dari apapun yang Anda dapatkan selama hidup Anda itu adalah sesuatu yang bisa diuangkan ya. Nah, kita lihat ini adalah market size di tahun 2032. Ini adalah dari statistik yang saya dapatkan ya. Ini pertumbuhannya sangat besar banget teman-teman semua ya. Dan ini ada beberapa key market trend yang penyebabnya kenapa bisa tren ini terus naik ya. Banyak banget ya faktor teman-teman semua. Ini saya lihat di sini ya, kalau Anda cek ya ini. Nah, ini dari ini 2003. Nah, ini adalah market size di tahun 2032. Nah, ini adalah faktor-faktornya banyak banget. Nah, saya nggak akan ngebahas ini, Anda bisa cek di Google sendiri, bahkan di luar sana ini adalah sebuah industri yang banyak menghasilkan miliarder. Tapi di sini saya akan ngebahas tentang mindset, ya. How to sell skill and knowledge. Jadi bagaimana Anda bisa membangun kepercayaan diri Anda, ya, agar Anda bisa punya percaya diri untuk membangun bisnis ini, ya, menjual skill atau knowledge Anda. Nah, pada dasarnya saat ini, bahkan saat Anda bekerja, ya, di sebuah perusahaan, Anda juga sama, ngejual skill Anda, ngejual knowledge Anda. Nah, contohnya kayak gini, ya, ini Anda ya, dan saya akan bahas ya. Ini Anda dan ini adalah Anda dengan semua skill Anda ya. Kemudian experience Anda ya, pengalaman. Makanya kalau Anda kerja kan suka ditanya tuh di interview, pengalaman Anda di bidang ini berapa lama? Ya. Oke. Kemudian atau ke knowledge Anda lulusan apa? D3, S1 gitu kan. Jadi Anda saat ini dengan semua skill, experience, dan knowledge Anda, ya itu untuk bekerja di sebuah perusahaan, Anda akan ditanyain sama kan. Dan ketika perusahaan menerima Anda, itu bukan karena sekedar Anda pintar, mereka akan melihat skill Anda, mereka akan melihat experience Anda, mereka akan melihat knowledge Anda. Ada perusahaan yang hanya nerima karena memang kalau skill Anda dibutuhkan banget. Karena lihatnya skill-nya kayaknya jago banget nih. Oke lah, kalau pendidikan bisa nyusul nanti gitu ya. Yang penting ini orang ini skill-nya punya, gitu kan. Nah, ada kan yang kayak gitu. Nah, jadi sama sebenarnya teman-teman semua ya. Jadi di sini ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda juga sebenarnya adalah menjual skill dan knowledge Anda. Bedanya adalah Anda di sini dibayar dengan
salary. Ya, Anda dibayar dalam bentuk gaji, teman-teman semua. Ya, ini dia. Anda dibayar dalam bentuk gaji dan dibayar setiap bulan. Dan enaknya adalah, nggak ada yang salah dengan hal ini karena ini adalah sesuatu yang bagus. Saya juga pernah kerja. Enaknya adalah Anda punya gaji tetap, Anda punya jaminan hidup, Anda punya penghasilan yang tetap, dan itu adalah sesuatu yang bagus, teman-teman semua. Dan apa yang saya bahas ini adalah ketika Anda menjual knowledge dan skill Anda dalam format digital, itu adalah bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang dosa, atau bukan sesuatu yang harus Anda minder. Justru adalah sesuatu yang harus Anda pahami mulai sekarang bahwa ini adalah sebuah scalable income. Nah, sekarang ketika Anda menjual skill, experience, knowledge Anda di perusahaan, artinya Anda hanya menjual diri Anda. Yang mana ini nggak bisa di-cloning. Anda cuma satu orang, Anda kerja masuk ke kantor, Anda punya meja kerja satu, ya kan? Itu adalah diri Anda. Anda nggak, misalnya gaji Anda di sini misalnya 10 juta. Anda pengen punya income 100 juta, Anda harus mengcloning diri Anda, ya, untuk jadi 10 orang supaya Anda punya income 100 juta. Nggak bisa dong. Nah, lalu apa solusinya? Solusinya adalah scalable, ya, atau scale, skill, experience, dan knowledge Anda jadi format digital. Oke, seperti ini. Ya, jadi ketika Anda menjual sebuah atau membangun sebuah bisnis, sebenarnya sama aja kayak Anda kerja di sebuah perusahaan. Bedanya adalah Anda sedang scale skill, experience, dan knowledge Anda dan merubah semuanya dari yang tadinya yang kerja Anda sekarang dijadikan sebuah digital offer. Jadinya bisa apa aja? Macam-macam. Anda bisa jualan kelas, Anda bisa jualan PDF, Anda bisa jadikan e-book, Anda bisa bikin workshop, atau Anda bisa bikin challenge, masterclass, dan semua hal, atau bikin program, atau bikin coaching, consulting, dan semua hal lainnya, atau jasa sekalipun sama. Jadi, Anda hanya merubah diri Anda menjadi format digital yang bisa apa? Yang bisa di scale, teman-teman semua. Ini dia. Ya. Jadi di sini Anda bisa scale diri Anda bisa multiply diri Anda, mengcloning diri Anda bisa jadi banyak. Ya, dan Anda bisa menjualnya ke ratusan orang. Jadi kalau misalnya tadi Anda kerja di perusahaan dengan gaji 10 juta, untuk skill Anda, sekarang skill Anda di-convert jadi produk digital, misalnya jadi sebuah workshop yang bisa langsung dipelajari banyak orang, ya, dan satu orang bayar 10 juta, maka Anda bisa langsung menjual 100 juta dengan menawarkan workshop Anda ke 10 orang. Ibarat kata 10 orang tadi adalah 10 perusahaan atau 10 CEO yang pengen belajar skill Anda atau memanfaatkan skill Anda. Jadi mindsetnya adalah ketika Anda menjual skill atau knowledge Anda, pada dasarnya adalah Anda mengkonvert, Anda merubah bentuk skill, experience, dan knowledge Anda menjadi bentuk digital. Nah, di sini Anda punya offer atau punya skill dan experience yang scalable. Anda nggak perlu mengcloning diri Anda, tapi Anda bisa mengcloning skill dan experience Anda jadi berbagai macam bentuk. Oke, nah jadi ketika saya ngomongin bisnis atau Anda sering mendengar orang ngomongin bisnis digital, ya, itu bukan berarti tentang Anda menjual sebuah format PDF, sebuah format e-book, tapi Anda menjual sebuah skill dan knowledge atau experience Anda yang bisa merubah hidup orang dari apa yang sudah Anda alami sebelumnya. Dan sesuatu yang sederhana menurut Anda, belum tentu itu sederhana untuk orang lain. Ya, nah jadi saya akan ngebahas dulu dari mulai mindsetnya, dan next saya akan ngebahas uh, tentang bagaimana sih sebenarnya sell knowledge itu bagaimana formulanya, apa sebenarnya harus ada di sana, bagaimana saya uh, bisa bersaing, atau lebih tepatnya bukan bersaing ya, tapi bagaimana Anda bisa membedakan diri Anda dengan orang yang lain. Nah, saya akan ngebahas nanti di video selanjutnya ya. Anda bisa subscribe dan cek di deskripsi untuk bisa download paper ini semuanya. Nanti akan saya sharingkan semua papernya dengan teks yang lebih jelas. Anda bisa cek di bagian deskripsi untuk download papernya ya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya, how to sell your knowledge.